Selamat pagi, Francis. Shalom. Hari ini tanggal 30 Agustus 2022. Kami akan membawakan renungan dari bacaan Injil hari ini, yaitu dari Lukas 4 ayat 31 sampai 37. Tapi sebelum itu mari kita mulai dalam doa. Allah Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih segala berkat anugerah yang Kau berikan bagi kami. Sebentar kami akan membaca bacaan Injil hari ini, Tuhan. Kiranya Kau buka hati dan pikiran kami untuk dapat merenungkan apa yang ingin Kau sampaikan pada kami dan melalui bacaan Injil hari ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, Francis, bacaan dari Lukas 4 ayat 31 sampai 37 dengan perikop Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Jadi kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataan-perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kemasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempas orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu." Demikianlah sabda Tuhan. Jadi bro, ya, luar biasa nih. Di sini luar biasa dalam bacaan hari ini dikatakan bahwa Yesus yang sedang berada di rumah ibadat Kapernaum, ya bro. Ya. Di situ Yesus berjumpa dengan orang yang kerasukan. Ya. Nah, jadi kalau di sini juga Yesus dikatakan Yesus mau mengusir roh jahat itu dari orang tersebut. Jadi gimana bro? Pandangan Bro Kem nih tentang kita lihat dari ayat 31 menunjukkan bahwa Yesus pergi satu tempat di Kapernaum ya bro ya. Terus ayat 32 di situ dia mengajar ya. Dia mengajar dengan powerful ya. Kita tahu dengan penuh kuasa. Dengan penuh kuasa. Karena apa? Karena apa bro? Karena dia itu sang firman bro. Kalau kita baca, kita yang firman ini ya semua apa yang dia katakan. Tapi kalau dia memang firman itu yang berkata-kata. Pada mulanya adalah firman. Iya, betul. Jadi powerful dan dengan penuh otoritas. Nanti kita baca ya. Jadi memang mereka perkataannya penuh kuasa. Ya jelas aja karena dia itu Tuhan bro. Firman sendiri ya bro ya. Ya betul. Ayat 33 ini menarik bro. Dia belajar di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Kerasukan setan berarti orang yang kemasukan setan bro. Ya kan. Berarti setan itu ada di rumah ibadat. Di rumah ibadat itu. Di rumah ibadat kita pikirkan wah di rumah ibadat nggak ada setan. Apalagi ada tanda salib, setan kabur. Di sini enggak juga bro. Gitu. Jadi ya kita belajar bahwa setan itu ada di tempat ibadah. Ada di mana-mana, bahkan di tempat ibadah. Iya. Jadi, nah tapi balik lagi kan bro. Kalau aku melihat di sini, karena memang kuasa Allah itu yang lebih besar. Jadi bahkan setan pun mengakui bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Iya kan? Nah, kalau di sini dikatakan begitu berarti setan sendiri, iblis sendiri itu percaya gak sama Yesus? Loh, iya, kan dia percaya bro. Betul. Dia percaya, kan ada Alkitab bilang di Yakobus 2 ayat 19, setan pun percaya akan hal itu dan mereka gemetar bro. Gitu, di Yakobus, surat Yakobus bro. Jadi kita lihat bahwa
setan itu percaya. Kalau kita percaya, bro, ya setan juga percaya. Iya. Tapi bedanya setan sama kita apa, bro? Ya, karena kita sudah menerima keselamatan, bro, Kita sudah menerima keselamatan, Ya. kita sudah ada penebusan, Ya. Yesus penuh. Kalau setan itu Kita- enggak. Yesus percaya, setan percaya akan Yesus Kristus, Ya. akan Dia bilang Yesus. yang kudus dari Yang Allah. kudus, nah. Ya betul. Namun mereka tidak menerima keselamatan. Ya, betul. Terus di sini ada yang menarik, bro. Ada kata-kata dari William Hendrickson dikatakan begini. The devil never misses a service. Jadi setan pun tidak pernah bolos ibadah, bro. Dia bilang gitu. Wah, berarti di rumah-rumah ibadah ada setan gitu. Jadi ya tergantung kita gitu. Apakah kita nggak percaya, kita sudah menerima dia sebagai juru selamat atau belum gitu. Karena setan nggak pernah menerima Tuhan sebagai juru selamat. Iya. Jadi kalau kita yang sering-sering bolos, kita jangan kalah sama setan. Iya. Setan pun nggak pernah bolos dia, bro. Iya. Ya, poin kedua yang dia bilang di sini kan, ayat 34 ini Iya. menarik, bro. Dia bilang, hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Ya, Ya, apakah Ya. engkau hendak membinasakan kami? iya. Dia Nah, bilang kan, aku tahu kenapa? siapa engkau yang kudus dari Allah. Ya betul. Setan ini, bro, kalau dia nggak mau berurusan dengan Tuhan Yesus, Iya. gitu. Ya kan, dia bilang apa urusannya gitu, karena dia nggak mau gitu, karena dia tahu udah pasti Iya. dia akan diusir gitu. Iya. Dan di sini memang ada satu yang menarik, bro. Dia bilang, engkau tahu siapa? Aku tahu Siapa engkau? siapa engkau yang kudus dari Allah. Iya. Berarti apa, bro? Dia nggak berbohong kan, bro? Iya. Dia nggak berbohong kan, bro? Dia bilang, Tuhan itu yang kudus dari Allah gitu. Iya. Dia nggak berbohong. Gitu. Iya. Tetapi dia maksudnya apa? Tapi tetap kan di situ dikatakan kalau ayat selanjutnya 35. Yesus menghardik dia tetap gitu, dihardik. Iya. Iya kan? Karena Dia sesuatu yang keluarlah daripadanya gitu. Kan? betul, enyahlah dia bilang. Karena apa? Tuhan nggak mau kompromi sama dia. Kalau Iya. dia nggak menerima Yesus sebagai juru selamat, kalau dia nggak mau bertobat, Iya. tetap Iya. kita sekarang aplikasi kita banyak tuh, bro. Banyak orang-orang yang tidak menerima Yesus, Iya. tidak percaya, apalagi gitu. Iya. Tetapi dia berkata-kata sesuatu yang seakan-akan dari Tuhan, Iya. yang tahu kan Tuhan. Betul. Di sini katakan dia hardik, bro. Diam, keluarlah daripadanya. Iya. Gitu. Jadi ya gitu, bro. Nah ini Sampai- jadi memang di sini kan dari perikop ini kita tahu bahwa setan itu iblis itu Ya, dihardik dan langsung keluar ya. Sebenarnya kuasa kebaikan ini, kuasa Ya. kasih Tuhan ini mengalahkan segala kuasa yang ada di bumi, di dunia ya ini. betul, Bahkan kuasa kejahatan pun betul. dapat dikalahkan. Kalau kita lihat di sini, bro, ya, Tuhan Yesus itu nggak mau kompromi dengan orang-orang yang dalam tanda kutip dia bilang Kristen, atau dia bilang Katolik, tetapi cuma KTP. Ya. Dia tetap dihardik. Gitu. Ada banyak orang kan, oh ya karena dia profesional di sini, tapi umpamanya dia tempat-tempat acara kekristenan atau apa gitu. Kita pakai orang profesional yang bukan orang percaya. Untuk apa gitu. Nah ini kalau di sini ya Nah, Tuhan jadi nggak mau. sebenarnya di tempat manapun kita berada, even di tempat ibadah, kalau orang tersebut belum menerima Ya. pertobatan, belum menerima Ya. keselamatan daripada Tuhan sendiri ya, bisa jadi seperti Ya. orang yang kerasukan Kerasukan dikatakan setan tetap dalam dihardik. ayat Ya, itu. Nah itu akan dihardik. betul. Nah jadi kalau dari bacaan Injil hari ini gimana, bro? Kalau kita Ya. simpulkan, Ya. kita renungkan bahwa poin-poinnya apa nih, bro? Ada, kalau aku tangkapnya satu, kuasa Tuhan itu sungguh luar biasa, Ya, powerful. powerful. Ya, Dia dapat melakukan segala apapun di dunia Betul. ini, ya kan? Ya. Bahkan kuasa kegelapan pun mengakui bahwa ya, Yesus adalah utusan Allah, ya, betul. ya kan? Yang kudus dari Allah, gitu. Ya. Kalau Bro Kem gimana, bro? Kalau yang kedua,
Jadi pertobatan kita itu perlu, bro. Iya. Kita jangan berkata-kata mengenai Tuhan, tetapi kalau kita nggak menerima Dia sebagai Juru Selamat, sungguh-sungguh ya bro ya, sungguh-sungguh kita percaya, kita menerima Dia, kita mengakui bahwa Dia itu Juru Selamat kita, Dia mati untuk menebus dosa kita, gitu. Karena di situ juga bisa jadi seperti orang yang diceritakan di sini yang kerasukan setan, Betul. bahwa ada iblis dalam dirinya, gitu. Ya, betul. Jadi kita sungguh harus bertobat. Betul. Terus mungkin ada apa lagi, Bro? Terus yang selanjutnya kayaknya jangan bolos ibadah, bro. Ya. Karena kalau di sini katakan ya, setan ada di tempat ibadah. Jadi kalau kita bolos-bolos ibadah, setan itu rajin. Kembali lagi. Masa kita kalah sama setan? Masa kita kalah sama setan? Gitu. Ini memang ayatnya simple tapi dalam, bro. Iya. Intinya adalah kita harus sungguh-sungguh. Gitu. Ya. Kita harus. Jadi poin dari renungan hari ini adalah kita mengetahui bagaimana Tuhan Allah yang kudus itu mempunyai kuasa yang luar biasa. Ya. Namun kita juga sebagai umatnya kita tetap harus hidup dalam pertobatan sehingga kita boleh menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus dan kita dijauhkan dari roh-roh jahat. Gitu ya. Ayat terakhir, Bu, tuh ini ayat terakhir bagus juga, Bu. Dan tersebarlah berita tentang Dia kemana-mana di daerah. Ya, jadi bagian kita adalah sebagai orang yang percaya, orang yang beriman, ya kita harus seperti Yesus karena kita adalah murid Yesus. Iya. Kita harus mengabarkan kabar Injil ke seluruh, ke teman-teman kita, Amin. ke lingkungan kita, semuanya. Baik, baik demikian Francis renungan kami hari ini. Sebelum kami akhiri, mari kita tutup. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar bahwa kuasa Engkau adalah powerful, Tuhan. Karena kami mau percaya dengan sungguh-sungguh, kami mau menerima Engkau sebagai Juru Selamat kami secara pribadi. Kami boleh mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Sang Mesias yang menyelamatkan kami semua. Kami serahkan kegiatan kami hari ini Tuhan untuk semua yang belum percaya, belum menerima Tuhan sebagai Juru Selamat. Boleh kita sama-sama kita boleh menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau menyertai kami sepanjang hari. Kami boleh selalu mengandalkan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik Francis, terima kasih. Shalom.